Tes satu tiga tes satu dua tiga. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Tsukimichi season kedua episode ke-16 kayak gitu. Jadi ada episode sebelumnya itu apa namanya si turnamennya berjalan dengan baik ya dan dimenangkan oleh si anak-anaknya si siapa namanya anak-anak muridnya si Makoto, dan kemarin dimenangin sama si siapa tuh namanya. Pokoknya yang cewek pirang rambut panjang itulah, gue lupa tuh nama siapa. Dan kemarin juga si Makoto juga di apa ya bahasanya ya, diancam lah ya. Kuzunoha itu apa harus income-nya ya itu harus dikasih 90% ke perusahaan dagang, serikat dagang lah bahasanya. Dan karena memang ya itu tadi kayak karena Kusunoha kan emang sukses banget ya, jadi akhirnya ya dibungkam itu pakai otoritas. Dan ya kemarin si Makoto akhirnya mutusin buat ya dia udah nyerah aja lah bikin Kusunoha di benua manusia gitu. Jadi kayak dia bakal menuju ke benua iblis gitu. Jadi langsung kita aja untuk episode ke 16 dari Tsukimichi season kedua. Oke, episode 16 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Duri ya. Oh, ternyata mereka usaha Jimmy. Oh, dia emang dari kecil tuh udah suka sama si Lirua ya. Luri ya. Hmm. Oke. Ya tapi waktu itu aja lu salah ngedeketin anjing. Ya gimana? Maksudnya kayak apa cara dia ngedeketin itu kayak benar-benar kayak bukan diri lu yang dulu gitu. Ya pantas si Lur apa si Luria kecewa ya. Tapi ya baik lagi ya mungkin itu tentang masalah kepercayaan diri kali. Tapi ya tadi apa namanya ini kan turnamennya masih jalan lagi kan. Soalnya masih ada turnamen grup. Jadi mana kalau itu ada batasan ke 356 kalau nggak salah. Apa 365 ya levelnya. Apa-apa gitu gue lupa. Kalau digabung. Itu gue penasaran itu siapa itu ya? Yang di akhir itu. Apa sih yang rambut pirang itu hopeless itu? Iya benar. Makanya kemarin kan emang kenyataannya emang dia tuh kurang pengalaman lah. Oke. Oh, ada ngehubungin nih ya. Oke.
Ya si rambut pirang itu juga ya. Kayaknya ulahnya dia juga anjing. Oke, jadi dia nyuruh iblis yang menyamar itu pada pergi keluar dari ini dari kota lah. Padahal kenyataannya dia mau nyerang aja. Iya gak sih? Keluar itu dalam konteks oke. Okay. いになっていましたよ。Iya, dia dikira bakal diinin apa? Oke. Jadi diminta sesuatu tuh ya. Oke. Jadi saya kayak iya dia aja berduel gitu loh. Iya, bisa kan dia ajakin duel sama kamu ya. Iya, imagine ya. Iya, udah jangan tewas aja udah. Jadi situ bisa dibilang perorangan tuh juga masih belum selesai ya. Gak pikir udah. Ah ini pertarungan party. Iya itu dia kan abis minum obat itu kan. Nah iya langsung ketahuan nih. Kalung. Oh jadi kayak itu. Oh yang apa? Ah, nah ini dia nih. Dia rencana daripada para iblis itu nyerang kota ini kan, si yang biru itu si Rona. Jadi kalungnya itu bisa dibilang untuk kayaknya untuk mungkin dia pengen diubah jadi sesuatu tuh kayak si rambut pirang itu. Oh iya, mereka ini ternyata bareng-bareng ini.
Oke. Apa nih? Oh, dia ini ngelihat ininya ya. Oh, dia pernah ketemu sama si ini, sama Hibiki. Oke. Oke, ini kayak semacam motivasi dia untuk terus setakae kah? Nah, itu dia. Si ini Luria. Belum kan. Oh iya kan keluarganya mereka ter ini kan. Iya yang invasi besar-besaran. Ya, kenyataannya kan udah hancur keluarga bangsawannya anjing. Oh. Oh, di sini amarahnya muncul ya karena dia itu kalau nggak ikut janjinya terus akhirnya di sini langsung langsung kata-kata gini ya kayak Black juga anjing. Nah, salah lu sendiri lu malah ngedukung ucapan yang gitu ngajak mereka bertiga ngapain aja gitu circle-circlean game Black. Nah, baru ketika diinin sama si ini ya, Makoto. Nah, baru sini ketemu sama si Rona. Jadi bener ya Mas Rona bangke itu. Tapi belum tahu ya tujuan dia itu dia pasti ya kalau kita di opening ya. Nah, dikasih obat anjing. Iya, dia lagi stres kayaknya. Cuma geger cewek doang anjing. Lagi juga tuh ngeblend juga sih tujuannya ya. Oh, dia udah minum. Efek ringannya adalah
Oh, gue pikir dia belum nyobain atau udah ya. Nah, kalungnya juga nih. Asistensi sihir padahal pura-pura Iya, ada berkonspirasi sendiri nih. Oh iya, kayak dia mau diubah jadi monster kayaknya nih si rambut pirang ini. Gila. Uset. Gila. Oh di Stone. Di crouch aja di awal mereka berdua ya. Buset di lutut ya. Iya, ngalahin banyak soalnya. Oke, ini ya. Oke, jiranya dicopot-copotin semua ya. Iya, berarti tubuhnya udah mulai ngeras ini kayaknya. Gara-gara obatnya itu. Iya, dia kan juga pendukungnya keluarga ini. Gila. Iya, tapi dia tuh gak ini, coy, nggak kena. Buset. Digigit anjing. Oke. Sangat bergaya Jepang ya kan, tombak. Tombak dan ala-ala ini. Gila, helmnya kena sih. Sebajirahnya hancur, Cok. Iya. Iya, padahal mereka udah pada panik. Jangan bakal jatuh ya. Oh, udah hancur. Oke, selesai ya. Gila, literally udah kalah langsung ya.
Oke, berarti harusnya aman lah ya. Tapi kita masih belum tahu tuh nanti si Pirang itu. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Oh, oke, berarti kalungnya itu berhubungan sama emosi dari penggunanya, Cok. Makanya kenapa waktu itu dia tuh pilihnya tuh si yang rambut pirang. Karena dia punya dendam sama Kusunoha. Mutasi. Oke. Iblis. Rona, iblis. Ya, aku juga nggak tahu ya. Enggak. Dia udah nge-build ini sendiri ya. Dia nge-build rencana sendiri. Jadi selama nggak ada, iya, iya. Berarti gimana nih kalau manusia sama iblis pun juga kagak bisa diiriin? Dia nggak bilang apa nih? Oh, udah pengen ngerebut wilayahnya Kalenion ya, wilayah kampungnya orang tuanya lah. Lepaskan kami kali ini. Iya, itu mereka ada rencana buat nyerang itu kan Asgard ya. Stograt itu dan pasukan juga nanti bakal datang semua. Berubah deh. Oh, nggak cuma dia doang, cuy. Iya, nih orang-orang yang bisa dibilang dikasih obat itu kayaknya. Oke, berarti monster bakal muncul kan bakal jadi monster itu mereka feeling gua. Oh, berubah ya. Oke. Habis lah ya. Ada after creditnya nggak? Nggak ada. Oke. Ya, tadi untuk episode ke-16 dari Skimichi season kedua. Ya, tadi untuk episode ke-16 dari Tsukimichi season kedua. Jadi ya episode yang bagus di sini jadi akhirnya plotnya si yang rambut pirang itu ya akhirnya di apa namanya dimunculin. Dan ya intinya tadi bisa dibilang permasalahan dia ya karena ternyata dia itu adalah orang yang pernah apa ya bahasanya pernah temenan lah ya sama si Luria dan dia pernah janji sama Luria bakal melindungi dia lah dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi ya tipikal-tipikal orang yang emang cinta pertama lah gitu. Sampai akhirnya kerja bisa bilang mereka kepisah tuh ya kayaknya terus si Luria dia apa keluarga bangsawannya itu hancur waktu itu gara-gara serangan iblis. Serangan iblis atau apa sih ya gue lupa serangan iblis kan invasi iblis terus akhirnya baru dia kabur tuh ya bareng sama si adiknya atau kakaknya tuh gue lupa si yang cewek perpustakaan itu dan si Asmod ya Asmod tadi si yang Pirang tadi ketemu lagi di yang tadi tuh di episode waktu pada saat mereka ketemu tuh ya dia ingin sama Makoto yang anehnya ya bukan aneh sih yang ya emang salahnya dia adalah ya dia mikirnya kayak kenapa kamu lupa sama janji kita gini 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 ya padahal maksud gua posisinya kan dia udah kehilangan keluarga gitu terus pusing sama gimana cara dia bertahan hidup ya maksud gua ya dilupa mimpi, mimpinya si rambut pirang itu ya ya pasti lupa lah maksud gua diingetin lagi atau ditunjukin gitu ya maksud gua kalau misalkan cara nunjukinnya
baik pasti dia juga bakal baik juga. Tapi akhirnya tadi dia salahnya adalah dia malah kayak dendam gitu dan akhirnya ikut marah dan akhirnya malah ikut ngejelekin si siapa ngejelekin si Luria, dimana kayak disebutin bahwa kalau bangsawan itu harusnya yang lawan daripada harus kabur gitu ya. Tapi akhirnya ya si Luria juga ngebela diri juga, nggak tahu situasi hidup dan mati itu kayak gimana. Dan dia bahkan roasting juga tuh bahwa orang-orang yang tukang intimidasi adalah orang-orang seperti kalian yang nyebut diri kalian itu sebagai pemberani, yang dimana kalau misalkan mereka disuruh ngelawan pun juga mereka nggak bakal berani gitu. Jadi ujung-ujungnya ya nggak guna juga karena kan mereka itu ada di sana ngomong kayak gitu kan karena cuma ngomong pride bangsawan doang. Ketika lagi situasi perang atau kayak gimana pun gue yakin mereka pun juga lari juga ujung-ujungnya. Dan ya oke dari sana sih itu apa setelah itu baru akhirnya hubungan mereka jadi apa jadi ya di first impression pertemuan kembalinya jadi salah. Baru akhirnya tadi apa Makoto datang ya selamatin si Luria, dan dari situ akhirnya si rambut pirang ini apa bukan cuma hubungan dia sama Luria doang akhirnya yang putus gitu ya. Betul bukan ini sih, bukan lebih ke arah udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Bagi Luria juga kayak ya lah. Dan juga ya dia juga dipermalukan juga sama si Makoto. Mana kira kebenciannya dia itu yang harusnya dia tuh minta maaf sama Luria, tapi akhirnya ya semua itu berpindah ke Makoto. Jadi akhirnya dia itu muncul untuk kebencian ke Makoto untuk apa namanya untuk bisa dibilang sekaligus membuktikan juga terus ngalahin juga si Makoto ya. Dan akhirnya baru ketemu dia tuh sama si Rona. Nah si Rona akhirnya ngasih obat. Jadi intinya adalah Rona ini ketemu sama orang-orang yang punya ya perasaannya itu misalnya lagi menggebu-gebu gitu ya, lagi punya dendam, nah itu dikasih obat sama dia. Nah obat tersebut nanti bakal membuat dia itu pengen jadi lebih kuat, jadi lebih kuat. Nah akhirnya baru dikasih kalung. Jadi kuncinya itu ya kalungnya itu yang resisten sihir itu loh. Nah ternyata itu sebenarnya bukan resisten sihir, itu bisa dibilang alat untuk remutasi manusia jadi monster kayak monster atau iblis gua nggak tahu sih, tapi pokoknya dimutasi lah. Dari situ ya akhirnya emang itu rencana si Rona. Dan ini akhirnya ngebuktiin seberapa naifnya si Makoto sih. Kemarin kan kalau manusia sih kalau menurut gue emang kesalahan pengalamannya dia. Tapi kalau sama iblis ini literally naif ini karena apa kalau sama manusia kemarin kan memang dia tuh masih anak SMA ya. Maksud gue masih anak SMA yang memang apa nggak ngerti cara dagang yang bisa dibilang yang rapih itu seperti apa. Dagang yang dia tuh pakai dagang normal yang sehat gitu, tapi akhirnya ya harus bertabrakan sama otoritas yang korup. Jadi akhirnya ya jadi kayak begitu gitu. Dan menurut gue itu emang suatu hal yang pastinya meskipun orang dewasa sekalipun menghadapi itu bakal sulit. Makanya istilahnya kalau di posisi kemarin itu menurut gue emang Makoto salah di sana, cuma ya emang ya semua orang bisa mengalami hal tersebut gitu. Kalau emang lu nggak nyemplung ke korupsi, danau korupsi itu ya lu nggak bakal bisa bertahan. Makanya kan dia nyerah kan ke iblis. Nah masalahnya adalah yang dia yang mood gua naif banget dari sini adalah karena dia tuh percaya banget sama iblis, percaya banget sama si Rona, yang dimana ternyata Rona itu juga punya ya agenda sendiri di Asgard apa di kota ini gitu. Nah, dimana agendanya itu adalah ya dia bakal nyerang dengan ya dia udah nempatin beberapa bibit monster tuh ya, dengan ngubah orang yang ada di sana jadi monster. Dan nanti sekaligus dia pasukannya bakal datang tuh kalau dari opening ya, pasukannya Rona bakal datang. Ya padahal tujuannya dia itu awalnya adalah untuk apa untuk tujuannya si Makoto ya kan, dia tadi ngehubungin si Rona kan, ya tujuannya adalah untuk supaya Jin dan kawan-kawan itu nggak masalah. Makanya akhirnya dia itu pengen iblis-iblis yang mungkin ada di kota tersebut itu pada dikeluarin semua, pada dibawa keluar lah. Jadi ketika ditinggal sama Kusunoha, kota itu udah aman, udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada apa-apa lah. Jadi itu berkat bukan berkat siapa supaya Makoto tuh nggak khawatir lah sama murid-muridnya gitu. Tapi kenyataannya ya semua orang punya agenda mereka sendiri. Dan maka tadi waktu pas ternyata si Rona itu punya apa dia punya ini sendiri ya langsung kaget dia si Makoto. Ya itu tadi sih maksud gua, ya nama juga iblis ya, maksud gua kayak
gimana pun lu meskipun dia percaya atau kayak gimana, dan emang tactical Rasibel sih kayak gitu kan. Maksudnya yang gua bingung adalah apa si ini sih si Shiki sih, kenapa dia tuh nggak meringatin Makoto dari awal gitu. Oke lah, waktu itu kan dia nggak suka sama Rona kan, maksud gua ya, tapi nggak tahu juga sih soalnya kan Shiki pun juga sulit juga gitu ya untuk ngomongin ke Makoto juga gitu. Itu dia juga adalah orang yang paling anti banget sama Rona kan. Tapi ya udah lah ya, karena emang mereka punya tujuannya sama juga waktu itu untuk nyari lab itu, jadi ya udah di sana aja gitu loh. Tapi ya intinya apa kayak gitu ya. Jadi Makoto kayak dianatin lagi sama iblis. Jadi sekarang gua nggak tahu nih mungkin dia bakal jadi independen literally ya. Jadi nggak udahlah, nggak usah ngebuat Kusuroha anjing. Lagi juga gue juga kemarin gue mempertanyakan ya, kenapa maksud gua si Makoto itu ngebuat Kusunoha, ngebuat perusahaan, dia itu mau ngapain gitu. Jadi dia kan pasti kan ngebuat relasi kan, dibunuh manusia kalau nggak dibunuh iblis, dan itu yang akhirnya Makoto pengen lakuin itu ya dengan menggunakan Kusunoha itu. Tapi akhirnya ya dulunya gagal nih posisinya. Mana dia udah janji kan, tadi dia udah janji sama si yang cewek perpustakaan tuh bahwa dia bakal ngerebut kembali yang kampungnya mereka tuh ya, maksudnya kampungnya si ibu sama bapaknya juga ya, Makoto. Dan ya itu yang dia lakuin. Tapi ya intinya adalah kayak gitu ya. Jadi tinggal kita lihat aja nanti gimana nih caranya Makoto bisa. Gue yakin sih dia bakal ngelawan para iblis-iblisnya juga ya. Maksudnya ngelawan para iblis-iblis yang dikirim sama si Rona, terus ngelindungin orang-orang yang di situ lah bahasanya. Ya salahnya sih Makoto terlalu percaya aja gitu. Tapi ya baik lagi, emang bagian daripada karakter development adalah kayak begini ya. Maksud gua kalau kita ngeliat dari sisi positifnya dan secara penulisan, emang hal kayak gini tuh emang penting untuk Makoto, dimana supaya ketika di masa depan tidak nggak bakal ngelakuin kesalahan kayak gini lagi. Masalahnya adalah kalau misalkan Makoto itu dari awal dibuat sempurna banget ya, itu bakal jadi nggak menarik karena ya baik lagi gregetnya itu nggak ada. Nah ini akhirnya yang menjadi doping dari tipe MC OP, dimana MC itu pasti nggak bakal ngelakuin kesalahan, MC-nya pasti nggak bakal kalah gitu. Jadi itu dopingnya tuh, meskipun seru atau kayak gimana, tapi karakternya jadi ya literally didukung plot armor bahasanya, dengan dia nggak bakal kalah, dia pasti karena dia OP dia pasti nggak bakal kalah gitu. Tapi kan kenyataannya di sini Makoto itu kalahnya itu gara-gara tactical, dan Makoto kan emang nggak pinter tactical ya. Di mereka pun juga yang jago tactical pun juga cuma Shiki di kelompoknya mereka. Jadi Makoto ini kurang, karena kan dia manusia juga ya, anak SMA juga ya, seberapa kejamnya manusia ya tadi korupsi tadi, terus seberapa kejamnya iblis ya, dia harus belajar dari sini. Makanya ya positifnya adalah Makoto tuh diperlihatin sifat seperti ini supaya itu menjadi karakter developmentnya dia gitu. Itu yang gue lihat ya. Makanya banyak ya orang yang nggak suka sama Makoto, nyebutlah Makoto inilah itulah. Emang bener lah, maksud gue di posisi sekarang ya seperti Subaru lah. Maksud gue pas di season 1 gue pribadi pun juga ngelihat Subaru waktu pas di ReZero ya, kayak dia berjuang banget sampai maksa Emilia aja, itu udah kayak apa lagi Subaru. Tapi itu bagian daripada development. Jadi emang harus nunjukin sisi lemah daripada karakternya ini. Di sini Makoto tuh gampang percaya banget masalahnya. Jadi ya dari sini akhirnya nanti bakal dibentuk nih Makoto yang apatis. Makoto apatis anjing. Jadi akhirnya kayak gitu. Jadi kita bakal lihat nanti bakal kayak gimana ya berikutnya. Jadi itu aja untuk episode ke-16 dari Tsukimichi season kedua. Terima kasih teman nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-17 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.